Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Kali ini Neng akan merangkum alur cerita film yang berjudul Warm Bodies. Kisah seorang zombie ganteng yang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada seorang gadis pembasmi zombie. Saking cintanya kepada gadis itu, si zombie ganteng rela berkorban untuk menyelamatkan si gadis dari zombie-zombie pemangsa yang akan menyantapnya. Bagaimanakah akhir kisah cerita si zombie ganteng kepada si gadis cantik? Pokoknya pantengin terus video Neng dan jangan lupa channel Neng untuk di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan seorang zombie ganteng bernama R yang sedang berada di sebuah airport. Di dalam bayangannya, ia ingin sekali kehidupannya berubah seperti dahulu, di mana semua zombie sebelumnya adalah manusia normal yang menikmati hidup layaknya manusia biasa. Namun, semuanya berubah ketika adanya penyebaran virus dan radioaktif yang menginfeksi manusia di seluruh dunia, hingga membuat mereka menjadi zombie. Dan inilah kehidupan si R sekarang. Si R tinggal di sebuah pesawat bekas dan suka mendengarkan musik. Si R mempunyai seorang teman baik bernama Markus. Meskipun mereka tidak bisa menyapa satu sama lain dengan cara berbicara, mereka dapat berkomunikasi dengan saling menatap dan hanya mengeluarkan suara zombie saja. Sementara, beberapa remaja pembasmi zombie sedang diberikan arahan oleh seorang pemimpin pasukan. Ia adalah ayah si Julie dari pemeran utama ini. Mereka ditugaskan untuk membasmi zombie-zombie pemangsa manusia. Singkat cerita, mereka sudah berada di wilayah zombie di dalam sebuah apotek kosong. Tiba-tiba, zombie-zombie datang bergerombol dan mereka pun langsung menyerangnya. Mereka saling membunuh satu sama lain. Namun, si R yang terjatuh di lantai melihat aksi si Julie yang memukau dan membuat si R jatuh cinta pada pandangan pertama kepada si Julie. Si R ditembak oleh si Barry. Si R melawan dan mulai menyerangnya. Sebenarnya, si R tidak mau memakan manusia, tetapi rasa laparnya tidak bisa dikalahkan oleh perasaannya. Si Barry meninggal di mangsa si R. Si R paling menyukai bagian otak manusia untuk dimakan karena ia bisa merasakan memori orang yang dimakannya. Dan orang yang dimakan oleh si R adalah pacar si Julie. Si R merasakan semua hal yang pernah si Barry alami di kehidupan sebelumnya. Mereka adalah pasangan kekasih di kampus. Si Julie mencari keberadaan si Barry. Ia tidak tahu jika si R sudah membunuh dan memakan si Barry. Si R mendekati si Julie. Karena ketakutan, si Julie melempar pisau ke arah si R. Si R mendekati si Julie dan mencoba menenangkannya. Teman-teman si R masih merasakan aroma manusia yang masih hidup. Si R mengoleskan cairan tubuhnya yang tertusuk pisau ke si Julie, supaya si Julie tidak terlacak oleh zombie-zombie yang lain. Sementara teman cewek si Julie yang masih hidup bersembunyi dan melihat si Julie dibawa oleh si R. Si Julie dibawa ke tempat di mana si R tinggal. Si Julie masih merasa bingung dan takut. Namun si R meyakinkannya jika ia tidak akan memakan si Julie. Si Julie tidak bisa kabur dari sana karena di luar dipenuhi oleh zombie-zombie. Si R masih memiliki sisa otak si Barry di sakunya. Ia kembali memakannya dan si R kembali bisa melihat dan merasakan memori si Barry dulu. Si Barry ingin mencari ayahnya bersama si Julie. Namun, ayahnya sudah berubah menjadi zombie dan hampir menyerang si Barry. Si Julie pun dengan spontan menembak ayah si Barry untuk menjaga diri. Ketika si R kembali ke pesawat, si Julie sudah menodongkan senjata. Si R membalasnya dengan mengambil selimut dan menyelimuti si Julie, serta memutarkan sebuah musik. Si Julie pun merasa kaget dan bingung dengan tingkah laku si R. Si R memandangi wajah si Julie
dan jantung si R terlihat berdetak. Si Julie berkata, jika dirinya sangat kelaparan, si R keluar mencari makanan untuk si Julie. Namun, si Julie malah mencoba untuk kabur. Tiba-tiba, zombie-zombie di luar berdatangan dan mencium aroma manusia yang masih hidup. Untungnya, si R datang dan mengoleskan cairan dari tubuhnya kembali di muka si Julie. Dan zombie-zombie tersebut tidak bisa mencium aroma si Julie lagi. Si R menyuruh si Julie untuk berpura-pura dan berjalan seperti layaknya zombie. Si Julie akhirnya menemukan buah-buahan kaleng. Lalu si R memberikannya sebuah bir corona. Bukan virus ya, Akang Teteh. Si Julie tetap meminta si R untuk mengantarnya pulang. Namun sebenarnya si R tidak mau si Julie untuk pergi. Ia pun beralasan dan meminta si Julie untuk menunggu sampai keadaan aman. Mereka menikmati hari dengan bersenang-senang. Si Julie membawa si R berkendara dengan mobil, serta mengajarkan si R untuk menyetir mobil, menikmati musik bersama, dan bermain bersama. Keesokan harinya, si Julie menanyakan kepada si R tentang keberadaan pacarnya si Barry yang menghilang. Si Julie sangat khawatir atas keselamatan si Barry. Si R tidak mau melihat si Julie bersedih. Si R mencoba menghiburnya dengan menyalakan musik kembali. Ketika si Julie sedang tidur, si R memakan sisa otak si Barry. Si R kembali melihat kejadian-kejadian yang dialami oleh si Barry. Sampai akhirnya si R diperlihatkan memori ketika si Barry sedang diserang olehnya serta kawan-kawan zombinya. Si R sadar ialah yang membunuh si Barry, pacar si Julie, serta memakan otaknya. Ketika akan melihat si Julie tidak berada di sana. Si Julie sudah berada di suatu tempat dan dikerumuni oleh zombie-zombie yang ingin memakannya. Namun, si R datang menyelamatkannya kembali. Si R melindungi si Julie. Si Markus menyuruh si R untuk memakan si Julie. Tiba-tiba, Bonis zombie tengkorak yang sangat ganas berada di sana. Si R dan si Julie mencoba kabur, namun si Bonis mengejar mereka. Akhirnya, si R dan si Julie bisa kabur dari si Bonis. Tetapi, jumlah mereka malah bertambah banyak. Untungnya, si Markus datang dan menolong mereka. Si Julie dan si R melanjutkan perjalanannya menggunakan mobil. Tapi, terlihat si Bonis masih akan mengejarnya. Hujan turun dengan cukup deras dan membuat si Julie sangat kedinginan. Mereka pun berhenti di sebuah rumah untuk beristirahat. Si Markus menatap poster orang yang sedang berpegangan tangan. Ia pun mengingat kembali kejadian si R yang berpegangan tangan dengan si Julie. Seketika, teman-teman zombie si Markus lainnya merasakan perasaan cinta di dalam dirinya. Si Julie melihat ayah beserta pasukannya datang ke tempat itu. Namun, si Julie merasa sedikit khawatir atas keselamatan si R. Di tempat tidur, si Julie mengatakan, apakah si R harus selalu memakan manusia? Lalu, ia melanjutkan kenapa si R tidak memakannya. Malah, ia selalu menyelamatkan dirinya. Si Julie memuji si R jika ia adalah zombie yang sangat baik. Namun, tiba-tiba si R menyerahkan jam tangan si Barry sebagai pertanda si R sudah membunuh si Barry. Si Julie pasrah dan sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di sisi lain, si R sangat merasa bersalah. Si R tertidur dan bermimpi seperti layaknya manusia. Ketika ia terbangun, si Julie sudah tidak berada di sana. Si R mencoba mencarinya, tetapi si Julie benar-benar sudah pergi meninggalkannya. Si Julie kembali ke tempat asalnya. Pasukan mengecek keadaan si Julie sebelum diizinkan masuk. Ia pun disambut oleh ayahnya. Ayahnya tahu si Barry sudah meninggal dan ikut berduka cita atas kepergian si Barry, pacar si Julie. Di tengah hujan, si R merasakan kedinginan. Padahal zombie tidak pernah merasakan hal itu. Si R disambut oleh teman-teman yang lainnya. Si Markus menanyakan tentang si Julie.
si Markus mengatakan ia mendapat sebuah kenangan dan merasa sesuatu yang indah merasuki dirinya serta pikirannya. Mereka akhirnya sepakat untuk meminta bantuan si Julie karena mereka yakin mereka bisa sembuh dan menjadi manusia kembali. Akhirnya, si R ditugaskan untuk rencana itu. Ia pergi mencari si Julie dengan memanfaatkan kenangan-kenangan si Barry yang dimilikinya untuk menuju jalan ke sana. Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, si R berada di permukiman manusia dan mulai mencari si Julie. Si Julie bertemu temannya yang selamat dari serangan zombie dulu. Si Julie curhat kepada temannya. Ia mengatakan ia sangat bersedih atas kepergian si Barry. Namun, ia juga merindukan si R. Si Julie menceritakan pengorbanan si R untuk dirinya. Si R menyelamatkan nyawanya dari zombie jahat yang ingin memangsanya. Si Julie pergi keluar balkoni untuk menenangkan pikiran. Si R melihat si Julie yang berada di sana dan memanggilnya. Si Julie nampak kaget dan tidak percaya. Ia khawatir jika orang-orang tahu keberadaan si R, maka ia pastinya akan dibunuh. Teman si Julie menghampiri si Julie di balkoni. Ia pun kaget atas kedatangan si R yang nekat menemui si Julie. Si R masuk ke dalam rumah dan mereka saling berpelukan. Si R mengatakan bonis-bonis akan menyerang dan memburu manusia. Si Julie bingung jika ia harus memberitahu ayahnya. Ayahnya akan curiga dengan kehadiran si R nanti. Si Julie dan temannya membersihkan serta mendandani si R supaya terlihat seperti manusia biasa. Sementara bonis-bonis bergerombol serta bersiap untuk pergi menyerang wilayah manusia. Si Julie, si R beserta temannya mendatangi camp untuk bertemu ayahnya. Ayahnya si Julie mengatakan sekarang keadaan sedang begitu genting karena ia mendapat laporan jika bonis-bonis akan datang ke tempat mereka. Si Julie mencoba menjelaskan kepada ayahnya bahwa zombie bisa kembali menjadi manusia dan mereka bisa disembuhkan. Namun ayahnya bersikeras itu hanya omong kosong. Ayahnya mengingatkan jika zombie-zombie itu telah memangsa ibunya serta pacarnya si Julie. Si R berencana untuk membuktikan kepada ayah si Julie, tetapi ayah si Julie malah menodongkan senjata ke kepala si R. Teman si Julie membantunya dan menyuruh mereka untuk pergi dari sana. Di suatu tempat, semua zombie sudah berkumpul dan menunggu kedatangan si Julie dan si R untuk membantu mereka supaya mereka bisa sembuh dan menjadi manusia kembali. Namun, tiba-tiba bonis-bonis jahat datang menyerang zombie-zombie tersebut. Si Julie dan si R berlari untuk menyelamatkan diri. Secara bersamaan, pasukan ayah si Julie datang ke sana. Mereka melihat zombie-zombie sedang menyerang bonis-bonis jahat. Semua pasukan terkejut melihat kejadian itu karena zombie-zombie tersebut telah membantu pasukan dalam memerangi bonis-bonis. Si R dan si Julie sudah dikepung oleh bonis-bonis. Mereka berada di jalan buntu. Karena tidak ada pilihan lain, mereka terjun bebas dan mendarat di dalam kolam. Namun, kepala si R terbentur dasar kolam dengan cukup keras. Untungnya, ia selamat dari musibah itu. Mereka pun berciuman dengan mesra. Si Julie melihat perubahan dalam tubuh si R. Begitu pula matanya yang seperti hidup kembali. Tiba-tiba, si R ditembak oleh ayahnya. Ayahnya menyuruh si Julie pergi dari sana. Namun, tanpa disangka-sangka, si R mengeluarkan darah dari lukanya. Mereka semua sekarang percaya jika zombie-zombie itu bisa disembuhkan dan kembali menjadi manusia biasa. Akhirnya, pasukan menyerang dan memasmi bonis-bonis bersama zombie-zombie lainnya. Di kemudian hari, zombie-zombie sudah mulai diterima keberadaannya di lingkungan manusia. Mereka diberi kasih sayang, cinta yang tulus, serta mereka diperlakukan seperti layaknya manusia biasa. Si R dan si Julie akhirnya bisa bersama sebagai sepasang kekasih. Tembok pemisah antara manusia dan zombie pun dihancurkan sebagai simbol mereka sudah bisa hidup berdampingan. Dan film pun
Udahan. Nah, itu dia rangkuman alur cerita film kali ini. Sebenarnya mereka sebelumnya adalah manusia biasa, namun mereka terjangkit virus dan radioaktif yang menyebabkan mereka menjadi zombie. Tapi dengan kasih sayang dan ketulusan cinta, akhirnya mereka bisa kembali sembuh dan menjadi manusia kembali. Oke lah akang-akang dan teteh-teteh, segitu dulu yang bisa Neng sampaikan. Mudah-mudahan akang-akang dan teteh-teteh bisa terhibur. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You ah keboy. Nyeri teuing ceuri ati aa ade tampelkeun ku teu beunang ku disapa